وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير وسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل الكبير. أما بعد، فيا أيها الحافظون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat menunaikan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Selain dari itu, tidak lupa kami selaku khatib untuk berwasiat khususnya kepada diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan semua apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semua hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari alam dan lingkungan, di mana yang telah Allah ciptakan sebagai amanah bagi kita semuanya. Kehadiran alam memungkinkan kita dan seluruh makhluk lain yang ada di muka bumi ini bisa melangsungkan yang namanya kehidupan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita menjaga dan merawatnya dengan penuh tanggung jawab. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fatir ayat 39, Bismillahirrahmanirrahim, Walladzi ja'alakum khalaifa fil ardh. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ini. Di dalam kitab Tafsirul Qur'anul Azim juz 3 halaman 384, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksud dari khalifah atau para pengganti dalam ayat tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia sebagai pihak yang bertugas memakmurkan alam dan isinya ini. Tugas ini berlangsung dari generasi ke generasi, dari abad ke abad, dan dari satu keturunan ke keturunan yang lainnya. Dengan demikian, orang-orang yang hadir di muka bumi ini dari berbagai generasi telah diberi amanah oleh Allah sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola dan memakmurkan bumi dan isinya, bukan menjadi pihak yang merusaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, namun dalam kenyataannya, jika kita perhatikan, terjadinya banyak kerusakan alam dan lingkungan itu merupakan akibat dari ulah tangan manusia itu sendiri. Hal ini telah Allah ingatkan di dalam firman-Nya pada surat Ar-Rum ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri
bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam tafsir Al-Munir juz 9 halaman 105, Syekh Wahab Az-Zuwaidi menjelaskan bahwa kerusakan tersebut adalah ketidakseimbangan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari kekeringan, musim paceklik, berkurangnya tumbuhan, merebaknya kebakaran, tenggelamnya sesuatu, perampasan harta secara zalim, hingga meluasnya mudarat dan berkurangnya manfaat. Hadirin, selain itu, ayat tersebut juga merupakan peringatan dari Allah agar kita semua senantiasa bisa menjaga alam ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Hal ini dilakukan demi terciptanya keseimbangan alam dan keberlangsungan makhluk hidup semua makhluk, termasuk kita semua dan generasi kita yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan Allah, di sisi lain Rasulullah SAW juga menegaskan tentang pentingnya menjaga dan merawat alam dengan menyebutnya sebagai bagian dari amal kebaikan yang bernilai ibadah. Di dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Ma min muslimin yadrisu ghursan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu thayrun aw insan aw bahima illa kana lahu bihi shadaqah." Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menabur benih lalu dimakan burung, dimakan oleh manusia atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Menurut Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir juz 5 halaman 633, hadis tersebut menegaskan bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah yang bernilai pahala. Setiap muslim dimanfaatkan oleh manusia atau hewan, maka semua itu dicatat sebagai sedekah bagi orang yang menanamnya. Bahkan jika hasil tanaman itu dicuri, mohon maaf, tetap bernilai pahala. Dari tanggung jawab tersebut, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, maka menjaga kebersihan maupun menjaga alam ini adalah bernilai keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dalam menjalankan amanah ini dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, sehingga terciptalah lingkungan yang bersih, sehat dan penuh keberkahan bagi kita semua dan bagi generasi kita yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihaqqil matin. Asyhadu an wal hafidun ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar.